Mejiku Hibiniu. Jadi yang kanan paling besar, semakin ke kiri adalah semakin kecil. Ya, oke. Jadi itu jadi sudah dikoreksi oleh Lisa. Saya beri nilai 100. Ya, Hesti, Heni, sama siapa tadi ya? Yang belum mendapatkan nilai 100 tidak apa-apa ya. Nanti kalau ujian dapat nilai 100 ya. Oke. Nah, itu jangan kebalik ya. Karena magicnya kayaknya duluan ya. Akhirnya kan mengacaukan ini kita gitu ya. Jadi bacanya seperti itu. Oke. Masuk lagi. Nah, ini karena nanti terkait dengan penjelasan pada saat dispersi ya, dispersi. Nah, ini sebenarnya memberikan informasi jawabannya dari pertanyaan saya tadi. Nah, jadi kalau red light, nah itu di sekitar 700 ya. Ibu ikut 650 gitu loh Bu. Ya, jadi yang namanya merah, merah itu sebenarnya kan ada spektrum kecil-kecilnya gitu ya. Jadi kalau katakan merah itu sebenarnya tidak mengacu pada satu titik panjang gelombang gitu ya, tapi pada suatu kisaran ya. Jadi anggap aja kisaran 650 atau 600 sampai 700 adalah red ya. Red ya karena 650 dikatakan long ya, panjang gelombangnya yang panjang. Nah, panjang gelombang ini berkebalikan dengan energi ya. Jadi kalau merah, nah energinya rendah, dari aman sebenarnya. Ya justru kalau yang nila ungu di biniu, nah panjang gelombangnya pendek, ya tentunya juga frekuensinya juga panjang gelombangnya pendek, kemudian energinya tinggi ya 2 kali lebih tinggi daripada yang kelompok red gitu ya. Jadi semakin ke sini energinya semakin tinggi. Itu apa dampaknya kalau energinya tinggi? Dampaknya yang pertama tentunya bisa pada preparat kita. Nah, preparat kita kalau mendapatkan energi terlalu tinggi itu preparat kita bisa gosong. Ini tidak tampak ya pada mikroskop cahaya biasa. Jadi nanti tampak pada mikroskop elektron salah setting atau mungkin terlalu lama preparatnya gosong ya tidak tampak. Nah itu seperti itu. Nah yang red light energinya rendah. Ya ini nanti juga pemahaman terkait dengan panjang gelombang ini ya juga nanti berkenaan dengan ya mikroskop fluoresen yaitu terkait dengan filter. Nah ini nanti apa materinya dia berputar pada cahaya, filter, ya, energi dan seterusnya. Nah ini kita lihat di sini panjang gelombangnya kan pendek ya, yang blue ini juga warnanya biru untuk mengimajinasikan. Nah, ini yang merah jarak antara puncak lebih lebar, artinya panjang gelombangnya lebar. Namun energinya lebih rendah. Lebih rendah berarti aman, ya aman buat mata, ya mata operator mata kita gitu ya. Aman buat sampel ya misalnya. Tapi ini tidak tampak pada saat pengamatan mikroskop biasa. Ya nanti kalau mikroskop yang lebih advance nanti akan terasa dampaknya. Oke, kita kenapa tidak mau bergerak? Oke, mau bergerak. Amplification sudah. Ya. Ya, oke. Nah, jadi ya ada dua sistem pencahayaan ya disebut dengan light cahaya ya LIGHT light path itu apa ya jalur apa namanya path apa namanya tracknya cahaya ya berdasarkan light path istilahnya kalau di sistem mikroskop light path-nya maka ada mikroskop yang sistemnya adalah upright ya upright. Nah, dari kata upright ini, kalau tampilan dari mikroskop ini adalah tampilan mikroskop yang riset mikroskop ini, tampilan riset mikroskop. Dari mana tahu tampilan riset mikroskop? Nah, karena di sini ada pilihan dua macam iluminasi. Ya, iluminasi itu, maaf, pencahayaan. Ya, oke. Saya geser ikut bergerak. Nah, oke, ya, bisa melihat epiluminescent source di atas dan yang di bawah itu adalah bright source itu sumber cahaya lampu istilahnya ya. Nah kalau kita pakai lampu yang di bawah
Nah, itu adalah seperti kita menggunakan student mikroskop ya di zaman kita praktikum luring dulu. Nah, karena itu student mikroskop. Ya, kalau student mikroskop tidak ada epiluminescent source. Nah, yang riset mikroskop nah, biasanya dilengkapi dengan epiluminescent source. Mengapa disebut dengan epiluminescent? Nah, kita lihat. Nah, kalau ini, nah, kok nggak bisa stabil. Yang upright, oke, yang di bawah ya, ingat garis kuning, saya tidak menunjuk kok gerak terus ini. Yang garis kuning, nah garis kuning, saya tunjuk pelan-pelan, bukan bisa kursornya yang lain. Yang garis kuning, nah itu cahaya dari lampu, ya, itu ke arah preparat itu dari bawah cahayanya, ya, sehingga cahaya ini menembus preparat, ya, menembus preparat. Ya, sedangkan yang epiluminescent, ya, yang garis biru cahayanya, ya, tidak dilihat ya garis biru. Nah, itu cahayanya dari atas dari preparat kita. Jadi preparat itu dicahayai, ya, diberi cahaya dari atas. Nah, sistem yang epiluminescent ini umumnya untuk riset mikroskop ada di mikroskop fluoresen, ya, nanti topiknya sesudah UTS, ya. Nah, oke. Jadi seperti itu. Jadi dua-duanya sistem ini disebut dengan upright mikroskop, ya, disebut dengan upright mikroskop karena si lensa objektif, ya, posisi lensa objektif ada di atas preparat, ya, ada di atas meja benda, gitu ya. Sedangkan sumber cahayanya ya bisa dari atas, yang epiluminescent, atau dari bawah, ya, yang bright field. Nah, ini yang upright. Jadi cahaya biru, nah, ataupun cahaya kuning garis itu, dan cahaya merah itu kalau masuk ke mata kita, nah itu yang disebut dengan light path, ya, light path, ya, light path. Upright. Ya. Kemudian satunya lagi, ya, ini disebut dengan inverted. Inverted tapi yang untuk riset mikroskop. Ya. Di biologi ada atau bu? Ada, ya, di biologi ada. Tapi memang karena untuk bulan riset sehingga hanya satu gitu ya, biologi. Nah, ini juga sama, dilengkapi, mengapa dikatakan riset mikroskopnya? Karena dilengkapi dua jenis pencahayaan, gitu, epi-iluminasi dan bright field. Nah, sama pencahayaannya, tapi sumber cahayanya sama, arah sumber cahayanya sama. Tapi kok dinamakan inverted mikroskop? Nah, ini karena si lensa objektifnya, nah, itu ada di bawah preparat. Maaf, ini kursor saya tidak bisa digerakkan. Ya, jadi meja preparat itu yang warnanya hitam vertikal, itu meja preparat, sedangkan cahaya, nah itu berasal dari bawah. Dan lensa objektifnya ada di bawah itu. Ya, lensa objektifnya itu ada di bawah. Yang atas itu apa, Bu? Yang atas itu yang ada tanda warna kuning, ya, dari light path itu adalah kondensor. Ya, kondensornya di atas. Kalau yang upright, ya, kondensornya kan di bawah. Light path seperti ini, nah, light path seperti ini adalah path untuk mikroskop inverted, ya, inverted. Ada satu lagi, ya, tapi saya tidak menyimpan gambarnya di sini, ya, belum menambahkan gambarnya di sini, yaitu stereo mikroskop, ya, stereo mikroskop. Nah, stereo mikroskop itu apa namanya, light path-nya, nah itu dari satu light path itu pecah menjadi dua. Nah, kalau ini light path-nya kan lurus saja, ya, lurus saja. Jadi kalau stereo, light path yang satu itu pecah menjadi dua. Oke, mungkin minggu depan saya tunjukkan light path-nya. Nah, inverted mikroskop ini keperluannya biasanya adalah untuk pengamatan tidak menggunakan objek gelas gitu ya, tapi menggunakan cawan kultur, ya, cawan kultur. Kok dipakai cawan kultur, Bu? Iya, berarti pengamatannya adalah pada sel yang dikulturkan, ya, sel yang dikulturkan. Nah, di dalam petri dish ya, selnya nggak diambil, Jadi kalau kita membuat preparat tanaman kan diiris kemudian ditaruh di objek gelas ya. Nah, kalau yang kultur sel, pengamatan kultur sel, nah untuk pengamatan untuk melihat selnya tumbuh atau tidak,
Ya, petri dish-nya diambil, tidak dibuka. Kalau dibuka kontaminasi. Nah, itu yang ditaruh di meja benda yang warnanya hitam itu ditaruh di meja benda. Nah, kemudian si lensa objektifnya dari bawah. Nah, kan sel itu menempel ya di bawah petri dish ya, sehingga posisi antara sel dengan lensa objektif itu cukup dekat ya dibandingkan dengan kalau lensa objektifnya di atas. Nah, ini sehingga peruntukannya memang spesifik ya, biasanya di lab kultur, kultur sel hewan ada, kultur sel tanaman juga ada ya. Itu adalah inverted mikroskopnya. Jadi yang student mikroskop, nah, bukan yang tipe ini. Maka boleh mahasiswa pakai Bu? Nah, boleh kalau bekerja di kultur tentunya ya. Oke. Ya. Oke, nanti kita lihat fungsi-fungsi berikutnya, tidak hanya kultur ya, nanti kita lihat apa namanya di sesi-sesi berikutnya. Oke, ini summary yang nomor 1. Oke, sebenarnya lebih ke arah review ya dari materi saya yang minggu lalu. Ya. Oke, sekarang yang hadir 12, jadi 11. Ada yang baru gabung kah? Nggak ada yang baru gabung? Ada yang pakai dua device? Tidak ya? Tapi kok jadi 13 ya? Jadi 12. Baik, ada pertanyaan? Belum? Oke, kalau belum saya masuk materi yang kedua. Ya, materi yang kedua. Sifat lensa. Baik, sudah tampakkah? Ini sudah. Oke, maaf. Jadi saya besarnya yang salah. Resume tidak ada ya resume. Resume tidak ada, tidak keluar. Tidak saya buka apa ya? Itu saya tutup. Oh, ini masih terbuka. Itu tidak. Saya tutup. Biar hanya kelihatan. Oh, dua P. Kok pada tidak ada di tempatnya ya? Oke, mantap apa? Hmm, kok belum mau ya? Objective lens of microscope. Tidak, kok belum mau dia keluar dari sini. Tapi saya slow besar. Kok nggak mau ya? Di dashboardnya kok nggak keluar. Saya carinya di mana ini? Saya carinya di sini, mau kan? Dan jangan mau. Oh ya mau. Berarti tinggal buka file. Zoom. Kok tidak mau ya? Sebentar. Kok pada nggak mau ini? Ini baru mau. Ya, oke. Baru mau sekarang.
Oke, ini bagian pertama sama dengan yang bagian awal tadi ya, di materi yang pertama tadi ya. Magicu Hibiniu-nya dari kanan gitu ya, dari sekian banyaknya spektrum ya gelombang elektromagnetik ya akhirnya kita bergerak untuk mikroskop itu bergerak di visible light gitu ya, dan nanti ada sedikit di UV light ya kalau nanti kita ada di mikroskop fluoresan ya, fluoresan. Oke, selanjutnya oke. Nah, ya jadi memang sebenarnya eh, teknik mikroskopi ini lebih ke arah ke pemahaman terkait dengan riset mikroskop, gitu ya, riset mikroskop. Ya, namun demikian tidak sangat bukan sangat memungkinkan, ya, masih bisa dipakai tentunya ya untuk di student mikroskop ya, di student mikroskop. Nah, oke. Ya, selanjutnya ini masih ikut ini. Ini mungkin tidak perlu ya mau saya jelaskan, tapi bukan saya jelaskan ya, tapi saya review aja. Tapi menurut saya tidak perlu. Jadi sifat cahaya intinya, nah ini untuk menggambarkan refraksi ya. Refraksi itu berkenaan dengan indeks bias dari suatu media di mana eh, cahaya itu apa ya? Di mana cahaya itu ada, gitu ya. Dan cahaya itu dia sebenarnya menyebar ke segala arah gitu ya, ke segala arah, tidak hanya satu seperti ini ya, menyebar ke segala arah gitu ya. Nah, sehingga apabila cahaya tadi kebetulan eh, menghadapi ya suatu media dengan indeks bias, nama lain indeks bias itu adalah kerapatan ya, kerapatan. Nah, maka di sini si cahaya itu akan mengalami pertama, dia akan mengalami perubahan panjang gelombang sebenarnya ya, perubahan panjang gelombang pada saat dia masuk di sini. Ya, selain mengalami perubahan panjang gelombang, juga dia mengalami pembelokan. Ya, pembelokan ya, istilah populernya adalah pembelokan. Ya, atau istilah fisikanya atau optiknya adalah refraksi. Nah, pembelokannya, mengapa tuh kok dikatakan belok gitu ya? Nah, karena kalau medianya ini, media yang di atas ya, dan media yang biru ini indeks biasnya sama, kerapatannya sama gitu ya. Kerapatan ini lebih ke arah ke kerapatan optik ya, kerapatan optik ya, bukan kerapatan kayu misalnya, bukan. Jadi kerapatan optik itu yang bisa dinilai sebagai indeks bias. Kalau bukan kerapatan optik tidak bisa dinilai sebagai indeks bias. Nah, dikatakan belok, mengapa? Karena ini kalau kerapatannya sama, dia akan lurus terus. Ini kursornya tidak bergerak terus. Nah, lurus terus begini. Nah, namun karena dia harus bertemu ya dengan media yang lebih rapat daripada media sebelumnya yang dilalui oleh cahaya tadi, nah maka cahaya ini mengalami pembelokan atau refraksi. Apakah selalu beloknya ke bawah, Bu? Bisa belok ke atas, tergantung dari apa? Nah, tentunya tergantung dari indeks bias ini. Ya, indeks biasnya lebih besar dari yang cahaya sebelumnya, media di mana cahaya sebelumnya berasal itu juga menentukan ya, arah beloknya. Oke, ini saya masukkan nanti tidak perlu detail di sini ya. Ini maksudnya saya masukkan adalah untuk memahami sistem optik ya yang ada di lensa objektif gitu ya. Nah, jadi lensa itu sebetulnya cembung ya, cahaya yang sudah keluar ya, sudah berinteraksi dengan spesimen ya. Itu kan pasti bukan pasti ya, light path-nya dia menuju ke lensa ya, lensa. Nah, sebelum menuju ke lensa, cahaya tadi kan melalui udara ya, melalui udara. Nah, di sini dari udara menuju ke lensa pastilah ada pembelokan ya, ada pembelokan, ada refraksi. Bu, ini fungsinya penting nggak refraksi kaitannya dengan terbentuknya image? Sangat sangat apa ya? Justru terbentuk refraksi, ada refraksi. Nah, justru terbentuknya image itu karena ada refraksi. Nah, ini jadi kalau cahaya itu berjalan ya istilahnya akan berjalan lebih lambat ya, lebih lambat pada suatu materi. Dan suatu materi itu yang kerapatannya
indeks optiknya, indeks kerapatannya lebih rapat ya dibandingkan dengan di udara. Nah, rasio tersebut itulah rasio kecepatan cahaya tadi sebelum masuk ke media yang rapat ya dengan media sebelumnya yang lebih longgar kerapatannya, yaitu yang disebut dengan indeks refraksi ya, disebut dengan indeks refraksi ya, sering disebutkan sebagai N ya, itu ada kata N di situ adalah indeks refraksi. Nah, indeks refraksi itu ditentukan dari kecepatan cahaya ya pada saat di udara dan kecepatan cahaya pada saat melalui media tadi. Ini untuk apa nanti? Nah, ini nanti salah satunya adalah untuk menciptakan salah satu efek ini dipakai untuk sistem kontras ya pada mikroskop ya. Oke, kontras pada mikroskop. Oke, selanjutnya. Nah, ini sekaligus salah satu manifestasi yang saya sampaikan tadi ya, bahwa materi biologis ya, materi biologis pada dasarnya adalah transparan ya, kecil, sehingga dia mempunyai indeks refraksi atau punya indeks bias. Bagaimana juga sistem optik ya, sistem optik. Nah, air itu udara ya, bukan air ya. Air kan water ya. Nah, kalau udara itu indeks biasnya tidak bisa 1 ya, tapi 1,sekian ya. 1 itu hanya yang udara vakum ya, tidak ada partikel vakum ya, tapi biasanya yang kita percayai adalah udara dengan 1,003 atau kita terjemahkan biasanya adalah dengan 1, indeks biasnya 1. Nah, kalau itu udara. Jadi cahaya pada mikroskop kita sebelum sampai ke preparat kita, dia kan juga melalui udara. Nah, sampai ke preparat kita dia harus melalui objek gelas ya, harus melalui media sel kita, ya media sel kita. Nah, media sel kita, sitoplasma, nukleus, nah itu indeks biasnya juga berbeda, gitu ya. Nah, ini indeks bias di sitoplasma itu lebih padat ya dibandingkan dengan nukleus. Ya, tapi kurang lebih undang-undangnya tergantung dari sel saat itu seperti apa. Nah, kurang lebih ini sitoplasma padat ya, karena itu kan banyak organel-organel yang lainnya. Nah, ini juga bisa meretardasi atau menghambat kecepatan cahaya. Nah, kemudian di mikroskop tentunya kita pernah sangat mengenal minyak emersi ya, yang dipakai pada saat pengamatan dengan immersion objektif atau dengan objektif dengan kebesaran 100 kali. Nah, di sini immersion oilnya yang standar dipakai adalah immersion oil dengan indeks bias 1,5 ya, 1,5. Nah, sedangkan lensa optik ya, lensa optik yang ada di mikroskop dan gelas objek dan cover glass itu masuk di dalam optical glass ya, dengan indeks bias sekitar ya 1,5 ya, tergantung dari kualitas optiknya. Nah, mendekati sangat dekat dengan immersion oil. Nah, karena itulah nanti kita akan memahami di belakang bahwa dengan penambahan immersion oil ini mengurangi refraksi ya, mengurangi pembelokan cahaya. Karena pembelokan cahaya itu kalau cahayanya banyak yang dibelokkan, itu tidak masuk ke lensa objektif. Ya, banyak cahaya yang terbuang, bukan terbuang ya, image yang tidak bisa ditangkap oleh lensa objektif. Ya, nanti kita lihat gambarnya. Nah, dari refractive index ini maksud saya adalah yang perlu dihafal ya. Udara, air, sitoplasma nukleus, immersion oil, dan optical glass. Nah, bagian itu yang penting ya, yang nanti akan kita pakai terus. Ya. Yang lain-lainnya itu advance, ya, tidak perlu dianggap dulu. Nah, oke. Nah, ini kurang lebih bahwa pembelokan itu sudutnya ya bisa berbeda ya, tergantung dari apakah dari udara ke sistem optik glass, apakah dari udara ke air, ya, yang kepadatannya beda. Nah, oke, ini kita lewati. Pemahamannya sudah cukup menurut saya, ini juga saya lewati, yang tidak terlalu fisika. Nah, selain itu, nah, yang ini kaitannya dengan sistem lensa. Selain cahaya itu mengalami refraksi, ya,
pada saat masuk ke lensa objektif, ya, nah, cahaya itu juga bisa mengalami refleksi. Refleksi. Apa refleksi? Silakan yang punya ide refleksi itu apa? Silakan bisa dicap. Saya tunggu. Saya tunggu. Ya, pantulan. Oke, betul. Dipantulkan ya. Ada potensi dipantulkan. Apakah semua dipantulkan? Tergantung dari sudut datangnya cahaya. Ya. Oke, ini sudah ada yang menjawab. Yang tadi yang menjawab Abdullah ya. Asif ya. Sama-sama Anya. Oke, jadi refleksi dipantulkan. Nah, lensa yang sekarang ada itu sudah mengalami perkembangan ya, sehingga bagian luarnya lensanya itu sudah di-coating dengan anti reflection, ya anti reflection, sehingga tidak ada cahaya yang datang terus direfleksikan dengan sudut apapun yang datang ke permukaan lensa itu tidak dipantulkan, ya istilahnya dipantulkan, istilah lain dipantulkan. Tapi semuanya masuk ke dalam lensa ya untuk membentuk suatu image, ya, membentuk suatu image. Jadi tidak perlu khawatir ya ada pantulan cahaya. Ya kecuali kalau lensanya sudah terkelupas ya, coating anti refleksinya sudah terkupas ya beda lagi. Nah karena itu mahalnya lensa ada di situ. Ya oke, ini saya lewati juga. Nah oke, jadi refraksi tadi saya sampaikan bahwa apa ya kaitannya dengan mikroskop ya, karena lensa itu bekerja dengan refraksi ya. Dan kita bisa kembali lagi mereview ada 3 aturan utama ya di dalam cahaya yang mengenai lensa cembung ya, lensa cembung. Ya sebenarnya ini tidak perlu kita eksplorasi di sini. Nanti bila ingin mengulang bisa mempelajari lebih secara mandiri ya. Kita tidak mendalami ini di teknik mikroskopi ya, paling tidak ada pemahaman karena nanti kaitannya dengan abrasi ya, abrasi kromatik dan seterusnya. Nah, dengan titik fokus inilah maka titik di mana nanti bisa memunculkan suatu image ya, suatu image. Image itu adalah bayangan ya, bayangan. Oke, ya, jadi lensa itu dengan ketebalan yang standar, ya, ketebalan yang standar, ya, sehingga menghasilkan refleksi, ya, cembungnya standar, sehingga menghasilkan refleksi yang menghasilkan image, ya, image atau bayangan, ya, yang lebih besar tentunya, ya, bayangan yang diinginkan adalah bayangan yang lebih besar. Nah, kalau ketebalannya terlalu tipis ya, katanya itu refraksinya itu tidak menghasilkan image ya yang diharapkan. Oke, nah ini 3 aturan apa ya namanya aturan law ya, hukum bagaimana image itu dihasilkan ya, nanti bisa dipelajari secara mandiri. Di teknik mikroskopi kita tidak mengeksplorasi ini detail ya, tapi perlu diketahui. Oke. Nah, jadi ini perlu saya sampaikan sebenarnya hanya memberikan memasukkan istilah yang disebut dengan flint, nah ini flint, lensa flint dan lensa crown, lensa flint dan lensa crown. Apa itu Bu? Nah, flint dan crown itu adalah salah satu bentuk lensa koreksi ya, yang ada di mikroskop, Nah, jadi tipe dari sistem optik ya, yang sangat mungkin ya itu mempunyai indeks refraksi yang bisa berbeda ya, tergantung dari panjang gelombang dari cahaya yang sampai ke sistem optik tersebut. Ya ini just info ini yang saya garis bawahi adalah crown dan flint. Nah, tidak perlu tahu persis, jadi paling enggak karena istilah crown dan flint itu sering bukan sering ya dipakai gitu ya, kaitannya dengan lensa koreksi ya, lensa koreksi. Oke, ini tadi sudah saya lewati saja. Nah, ini terkait dengan abrasi tadi, abrasi. Nah, bisa karena abrasi kaitannya dengan
dispersi dari cahaya putih ya menjadi cahaya dengan berbagai macam gelombang Magicu Hibiniu. Nah, masih ingat tadi yang merah itu kan gelombangnya lebih maaf, gelombangnya lebih panjang. Ya, untuk cahaya dengan gelombang lebih panjang itu pembelokannya itu dengan sudut yang kecil ya sehingga merah itu terhadap sudutnya kecil. Sudut itu terhadap mana Bu ya? Nah, ini kalau diteruskan lurus nggak belok, nah itu sudutnya terhadap itu. Nah, sedangkan yang niu, hibiniu, nila ungu, ya, yang tadi panjang gelombangnya adalah 400 nanometer, itu dibelokkan lebih tajam, sudutnya lebih banyak. Nah, sehingga masing-masing panjang gelombang tadi, ini kan semacam prisma, ya, lensa cembung di mikroskop itu semacam prisma. Ya, sehingga dispersi warna yang muncul, ya, karena sudut belokannya berbeda. Kenapa? Ya, karena terdispersi menjadi panjang gelombang yang berbeda. Mereka datang ke eksis ini pada titik fokus yang berbeda. Nah, ini yang disebut dengan kromatik aberasi. Kromatik aberasi. Istilah lainnya adalah aksial kromatik aberasi. Ya, karena pada garis ini, garis apa ini? Eksis ya, pada garis horizontal. Ya, namanya aksial aberasi. Ya, namun ini tidak kita tampak sekarang kan tidak tampak ya di mikropraktikum pun sudah tidak kelihatan gitu ya karena teknologinya sudah ada lensa koreksi ya yang dipakai. Nah ini adalah kromatik aberasi. Ini kaitannya dengan apa Bu? Nanti kaitannya adalah dengan jenis lensanya, jenis lensa objektifnya. Jadi nanti nama dari lensa objektif itu sekaligus mengindikasikan dia bisa mengatasi aberasi yang apa gitu ya. Semakin baik maka lensanya semakin mahal. Lensanya yang mahal. Nah, yang seperti ini adalah kromatik aberasi. Nah, ini kita tidak akan mendapatkan fokus dari image kita. Ya, karena masing-masing gelombang cahaya itu jatuh pada titik fokus yang berbeda. Nah, ini disebut dengan aberasi, kromatik aberasi. Oke, nanti kalau ujian atau kuis jangan ketukar sama kromosom aberasi ya, itu genetika. Nah, oke. Mungkin tidak kita sadari ya, tidak kita sadari. Kemudian abrasi yang berikutnya lateral kromatik abrasi. Ini saya kurang bisa menggambarkan ya yang lateral kromatik abrasi. Ya, intinya di situ ada perbedaan perbesaran ya untuk objek yang sama. Ya, untuk objek yang sama tapi menghasilkan perbesaran yang berbeda untuk setiap sisinya. Ya, tetap saja akhirnya menghasilkan image yang tidak fokus, ya, blur istilahnya, tidak tajam. Ya. Nah, aberasi-aberasi seperti itu kita tidak mengalami lagi saat ini. Ya, tapi kita perlu memahami, sehingga kita bisa menghargai beberapa seberapa fungsionalnya si lensa tersebut. Oke, jadi lensa koreksi atau corrected lens, ya, corrected lens. Nah, itu kemudian disebut sebagai achromatic lens. Nah, itu tersusun dari istilahnya lensa crown. Crown itu seperti ini, ya, dan flint, ya, flint yang seperti itu. Nah, itu ditempelkan bersama-sama. Ya, tapi bukan seperti kertas dan kertas ditempelkan ada batasnya, tidak. Ya, ini dengan teknologi pembuatan lensa dan optik ya, batasnya itu tidak kelihatan. Nah, sistem inilah yang kemudian tentunya dengan ketebalan tertentu, dengan indeks bias tertentu gitu ya, sehingga aberasi, kromatik aberasi tadi itu diminimalkan. Ya paling enggak semua panjang gelombang yang ada itu berada pada titik yang hampir berhimpitan, ya tidak lebar. Nah ini ya, apa namanya? Ini salah satu sistem korektif. Ini letaknya di mana di mikroskop ini? Tidak tampak karena ada di dalam tabung lensa objektif. Ya tidak tampak dari luar. Ya. Oke, nanti penampilan samping dari lensa objektif nanti akan tampak di berikutnya, di slide berikutnya. Oke, mohon izin saya ada terima telepon, mohon izin ya. Ini dari Prof. Sudirman.
Baik, ini tadi yang menjawab ada Nisa, ada Abdullah. Oke, benar, pemantulan ya. Istilah populernya adalah pantulan cahaya. Masuk ke sini. Nah, masuk ke sini. Nah, ya, ada lensa akromat, ada lensa apokromat. Ini lensa apa Bu? Apanya lensa objektif? Nah, ini adalah kualitas dari lensa objektif gitu ya. Dia masuk lensa akromat atau masuk lensa apokromat. Apakah dia menentu ada perbesarannya Bu? Nah, tidak ada perbesarannya. Perbesarannya kan kalau 40 kali, nah di lensa 40 kali, di situ ada tambahan lensa koreksi ya, yang bisa berupa akromat atau apokromat. Tidak kelihatan ya, tidak bisa dibelah ya, cuman ada gambarnya saja. Nah, sehingga kalau ini error focal length itu maksudnya adalah titik fokusnya itu seberapa error ya, berada pada titik yang sama atau berada pada titik yang lebar gitu ya, dihubungkan dengan gelombang, panjang gelombang yang dipakai oleh mikroskop tadi. Nah, kalau lensa biasa itu tanpa tambahan akromat, tanpa tambahan apokromat di dalamnya, ya, maka ini errornya besar sekali. Semakin kita menggunakan ada warna merah gitu ya. Nah, ini errornya semakin besar gitu ya. Hanya cocok untuk panjang gelombang tertentu saja ya. Nah, kalau kita menggunakan ini langsung pada apokromat, nah ini errornya kecil ya, pendek kan errornya untuk panjang gelombang dari rendah sampai tinggi. Nah, untuk apokromat ini ada 3 jenis lensa koreksi ya di dalam tabung lensa objektif tadi. Lebih mahal Bu? Iya, betul lebih mahal. Ya, namun peruntukannya tentunya lebih banyak ya. Biasanya untuk foto mikrografi kita akan mendapatkan hasil yang baik. Biasanya untuk riset mikroskop. Nah, akromat dan apokromat. Oke. Nah, oke. Ini yang abrasi tadi. Oke, ini gambarnya menurut saya lebih bagus ya, nanti bisa dipakai untuk mempelajari lagi, bisa tidak memaparkan lagi ya kromatik aberasi karena panjang gelombang kaitannya dengan warna. Ya, selain kromatik aberasi, ada spherical aberasi. Spherical aberasi ini lebih ke arah bukan x-axis ya, bukan pada sumbu x. Tapi ada, saya nggak bisa menggambarkan dengan kalimat. Oke. Ini saya lewati. Dulu. Nah, suatu lensa objektif. Oke, nah ini mungkin kita kurang selama praktikum saat ini belum begitu mengamati ya. Di situ ada beberapa tulisan yang ada di lensa. Itu menunjukkan sifat ya, karakteristik dari lensa objektif kita, ya lensa objektif kita. Nah, mungkin yang barusan saja kita tadi membahas ya, itu ada tulisan APU. Nah, tulisan APU, mana APU? Nah ini. Nah, artinya bahwa lensa ini sudah dilengkapi dengan koreksi, lensa koreksi. Untuk koreksi apa? Untuk koreksi aberasi. Ya, untuk koreksi aberasi. Nah, ini juga ada numerical aperture. Apa ini ya tahu numerical aperture? Ya, nanti kaitannya dengan beberapa hal gitu ya. Ada working distance, ya, ada cover slip thickness. Nah, yang sering kita perhatikan adalah oil. Tapi kadang juga tidak kita perhatikan pun biasanya langsung otomatis tahu gitu ya. Kalau 100 kali pakai lensa, pakai minyak imersi, ya, pakai minyak imersi. Nah, yang sering yang barusan berkenaan dengan penjelasan saya tadi ini adalah lensa koreksi yang ada di mikroskop tadi. Apa ada macam-macam kalau di biologi? Ada ya. Ini ada di ruangannya Prof. Sutiman yang ada beberapa variasi. Ini selalu praktikum ada yang khusus lah gitu. Tadi khusus
terkait sistem kontras terkait dengan salah satu contohnya DIC ya. Oke, nanti sedikit saya jabarkan di minggu depan ya, nanti penjelasannya ada di Pak Sofi. Nah, ini ada spesimen optik ya, sehingga preparat kita itu tadi kaitannya dengan sifat materi dari preparat yang kita amati gitu ya. Ada preparat yang tidak bisa diamati kalau tidak menggunakan special optic properties tertentu. Nah, itu maksud saya bahwa semua preparat tipis apapun ya sebenarnya bisa diamati ya, tergantung bagaimana kita memilih lensa objektifnya dan sistem kontras yang kita terapkan di situ. Nah, oke. Ya, yang kita perhatikan baru sedikit ya selama ini karena memang yang fungsional untuk praktikum di situ ya, di pertukaran, di ada tidaknya immersion oil gitu ya. Dan ini juga yang kurang mendapat perhatian yaitu ketebalan ketebalan cover slip ya, ketebalan cover glass. Nah, ini untuk mikroskop ini mensyaratkan untuk mendapatkan image yang optimal, yang detail gitu ya, yang fokus, itu kalau ketebalan cover slip adalah 0,17 ribu. Apakah ada cover slip yang tebalnya macam-macam? Ada. Ya, paling nggak ada 3 standar ketebalan dari cover slip. Nah, yang umum dipakai, termasuk yang di praktikum, itu adalah yang 0,17. 0,17. Nah, apakah ada mikroskop yang tidak 0,17? Ya, tentunya ada. Ya. Oke. Oke. Nah, ini bagian-bagian penting, bukan bagian ya. Karakter penting. Spesifikasi dari lensa objektif. Oke, ini saya lewati saja. Oke, lensa koreksi ya, lensa koreksi. Jadi kita mengenal akromat, ada lensa apokromat, ya, ada lagi yaitu fluor. Apalagi nih Bu, nanti kita lihat berikutnya. Nah, selanjutnya nanti ada teknik kontras, ya, teknik kontras. Nah, teknik kontras dan special properties ya. Tadi kita ada special properties. Nah, di antaranya ini ada untuk polarisasi, untuk DIC. DIC itu image yang menghasilkan image 3 dimensi. 3 dimensi. Jadi seperti ada apa lebih tinggi atau lebih rendah, ada konturnya. Ya. Ada phase contrast. Phase contrast itu apa lagi Bu? Ya, nanti ada penjelasan di kuliah selanjutnya. Ada polarisasi, DIC, phase contrast. Satunya kok lupa saya. Bidang gelap. Yang satunya lagi adalah bidang gelap. Dark field. Oke, jadi ini nanti penjelasan di kuliah Pak Sofi. Nah, ini ya, kalau lensa itu kita ya tampilan melintang. Ya, tapi tidak bisa dilihat di praktikum ya, hanya di pabriknya mungkin bisa gitu ya. Ya, jadi ada lensa dengan spesifikasi akromat, ada apokromat, gitu ya, dan ada fluor. Ya, yang fluor ini utamanya adalah untuk mikroskop fluoresen, ya, untuk mikroskop fluoresen. Bentar, mohon izin, tenggorokan saya kering.
Oke, bukan saya mood. Ya, oke. Oke, ini fluor sama alfokromat itu pada dasarnya sama-sama base correction, ya. Bisa ada koreksi abrasi dan koreksi abrasi. Abrasion kromatik, ya, chromatic abrasion, dan juga untuk spherical aberration. Base correction tapi kok beda Bu namanya Bu. Nah, karena fluor ini ada keutamaan lensanya bisa mentransmisikan atau melewatkan panjang gelombang UV. Panjang gelombang UV. Ya, karena itu lensa yang jenis ini itu adalah aksesori untuk untuk mikroskop fluoresen. Nah, dan juga konfokal juga sama juga. Ya, pakai fluor ini. Namanya biasa ditulis FR. Ya, FR. Nah, ini perbedaan fluor dan alfokromat. Nah, kalau yang di student itu apa Bu ya? Oke, mudah-mudahan nanti bisa luring ya, bisa dicek di foto. Nah, itu apa tipe lensa koreksi ya, pada lensa objektif yang ada di mikrostudent mikroskop. Oke, mau bergerak? Iya. Ini saya lewati saja. Ini beberapa abrasi ya. Beberapa abrasi seperti distorsi dan seterusnya. Kita tidak tidak begitu mengalami hal ini, tidak merasakan. Mengapa Bu? Karena sudah lensanya sudah banyak corrected lens gitu ya. Oke, ini istilah ini nanti akan diaplikasikan di sistem teknik kontras mikroskop ya, di 2 minggu kuliah sebelumnya. Apa Bu merah-merah itu Bu? Ya, merah-merah itu ya apalagi kalau bukan gelombang cahaya. Ya, apalagi bukan gelombang cahaya. Nah, jika 2 gelombang cahaya datang bersama-sama dengan fase yang sama, maaf, namanya in phase, ya, maka akan menghasilkan cahaya yang lebih terang, ya, lebih terang. Ini di fisika SMA juga sudah ada. Ini kita lihat kan fasenya sama, ya. Kapan ada lembah itu gelombang satunya juga lembahnya sama, puncak juga sama, ya. Ini disebut dengan pada fase yang sama, in phase. Nah, di sisi lain gelombang itu datang atau mungkin keluar dari preparat kita, ya, atau dari lensa objektif kita itu dengan opposite phase. Apa itu opposite phase? Phase-nya itu tidak sama. Kita lihat, ini gelombang atas dan bawah itu kan gelombang yang berbeda. Ya, yang bisa keluar dari lensa kita atau keluar dari preparat kita. Ya, ya. Kenapa kok opposite? Ya, kita lihat, ini di sisi ini puncak, di sisi ini dia apa namanya? Kok puncak? Lembah, ini puncak, gitu ya. Sehingga kalau digabung, nah itu kan menjadi terdestruksi, ya. Misalnya kan ada pengurangan. Nah, istilahnya disebut dengan destruksi interferensi. Ya, justru menghasilkan cahaya yang buram. Buram itu apa? Ya, remang-remang, tidak fokus, ya, tidak fokus. Nah, apakah ini manfaat Bu? Nah, ini manfaat di teknik kontras, ya, teknik kontras yang berkenaan dengan karakter dari sel. Nah, itu kan sitoplasma inti, ya, itu kan mempunyai indeks yang berbeda, ya, jadi ya, sehingga karena indeksnya beda, apabila ada cahaya yang datang, maka cahaya yang keluar ya dari preparat kita itu bisa menghasilkan opposite phase atau in phase. Nah, bisa begitu Bu. Bisa kita atur. Ngaturnya bagaimana Bu? Sistem kontras ya, teknik kontras, ada tambahan lensanya, ya, ada tambahan lensanya. Nah, ini istilah-istilah ya yang nanti penjelasan detailnya ada di topiknya Pak Sofini, ya. Tapi ini sebenarnya berkenaan dengan gelombang. Oke, ya ini saya lewati saja. Jadi nanti kalau ada penjelasan yang berkaitan dengan difraksi pada suatu celah, saya masuk kembali ke sini. Nah, ini sebenarnya ya. Jadi salah satu prinsip dari cahaya itu, apabila dia mengenai suatu celah sempit, ya, melalui suatu celah sempit,
maka pada ujung celah ini dia bisa berubah panjang gelombangnya. Bukan berubah ya, shift istilahnya, bergeser. Ya. Jika kita lihat ini seolah ada pembelokan, ya, seolah-olah. Ya. Nah, tapi kalau aperturnya itu lebar, di sini tidak ada pembelokan, ya, tidak ada pembelokan. Nah, ini kaitannya dengan apa Bu ini Bu? Nah, ini kaitannya nanti adalah dengan resolusi, ya, resolusi, bukan revolusi ya, resolusi, ya, resolusi. Oke, sekarang sudah 12.50, ya, saya tinggal 10 menit lagi. Oke, nah ini apa resolusi itu? Resolusi ini istilahnya adalah hukum AB, hukum AB. Nah, sebentar. Jadi suatu image yang tidak fokus, nah itu adalah dihasilkan dari sampel dengan suatu apertur yang seperti itu. Nah, kita tahu bahwa lensa objektif ukuran kecil dan lensa objektif dengan ukuran yang lebih besar 100 kali itu aperturnya berbeda. Nah, kalau ini aperturnya saya lebarkan, kemudian kita lihat refraksi spotnya, bagaimana perubahannya. Ternyata lebih lebih tajam jalannya dengan apertur yang dilebarkan. Ya. Saya ulangi lagi, ini apertur yang sempit, ya, banyak halo, istilahnya lingkaran-lingkaran luar itu. Kalau aperturnya dilebarkan, nah ini sudut datangnya cahaya yang dari sampel itu, sampel kemudian ini merah, ini adalah sudut datangnya cahaya pada lensa objektif. Ini aperturnya lebih lebar, nah ini lebih fokus, ya, berkenaan dengan resolusi, tulisannya resolusi ini. Apa bedanya Bu dengan perbesaran? Nah, beda. Ya. Oke, itu kita pelajari pelan-pelan. Nah ini kalau lebih lebar lagi, ya, sudut datangnya ke lensa cahaya, sudut datangnya cahaya ke lensa lebih lebar lagi. Nah ini resolusinya juga lebih tajam, ya, tidak banyak halo tadi. Ya. Nah ini just info. Nah, numerical aperture, ya itu akan tertulis di spesifikasi lensa objektif. Itu apa numerical aperture? Numerical aperture disebut dengan NA. Nah, itu adalah sistem optiknya, rumusnya adalah indeks bias dikalikan dengan sin theta. Ya, datanya itu ini, sudut ini, ya, sudut datangnya cahaya dari sampel menuju ke lensa. Ya, sudut ini ukurnya gimana Bu? Kita nggak perlu ngukur gitu ya. Dari pabrik lensa tersebut sudah mengukur dan kemudian memunculkan nilai NA dari suatu lensa. Ya, tentunya lensa dengan perbesaran 10 kali mempunyai numerical aperture yang berbeda dengan lensa yang 100 kali. Ya. Nah, apa kaitannya Bu numerical aperture-nya? Jadi di ilustrasi ini numerical aperture ini berkenaan dengan tingkat resolusi. Ya, apa itu resolusi? Oke, baik, bisa kita simpan untuk minggu depan. Ya, minggu depan. Baik, ya, mungkin saya akhiri dulu untuk kuliah hari ini ya. Kita masih ada satu sesi lagi. Ya. Untuk latihan soalnya, kuisnya akan saya terbitkan hari Senin ya, seperti biasanya. Hari Senin dikerjakan sampai hari Rabu. Oh iya, materi ini kayaknya belum ada di VLN ya, saya lupa. Kayaknya belum ada. Tapi ini saya segera upload di VLN. Oke, silakan. Pertanyaan. Permisi, Ibu. Oke, silakan. Ya, saya Rubiatu izin bertanya. Kalau tidak salah tadi pada waktu bagian yang di lensa objektif itu ada seperti warna biru. Di situ keterangannya magnification color code ya Bu. Kalau tidak salah juga waktu praktikum ataupun PKL itu saya juga melihat ada yang lingkaran warna birunya itu biru, ada yang kuning. Itu fungsi dan maksudnya itu apa ya Bu? Oke. Kalau boleh tahu. Iya. Makasih. Iya. Dalam satu lensa objektif itu saat PKL itu ring color-nya itu ada satu macam atau dua macam untuk satu buah lensa?
Untuk satu balensa, saya ingat itu satu, Bu. Satu ring, satu warna ya, satu Ya. warna. Karena memang ada yang dua warna. Yang umumnya memang adalah satu warna. Nah, umumnya pada dasarnya yang dipakai adalah untuk menunjukkan perbesaran. Ya, untuk menunjukkan perbesaran atau magnifikasi dari lensa tersebut. Oke, di slide saya yang berikutnya itu ada. Tapi dua warna, ada yang satu warna, color ringnya, ada yang dua warna. Ya, jadi yang umum adalah yang satu warna tadi, menunjukkan perbesaran lensanya. Begitu, Robi ya? Oh, baik Ibu. Terima kasih. Ada lagi? Oke, presensi jangan lupa ya, sudah saya buka presensinya. Permisi Bu Sri, ini ya, saya mau tanya, bukan materi Bu, ini lebih ke yang VLM sih sebutannya. Oh, karena saya juga termasuk yang bermasalah, langsung nggak tahu entah ketik keluar. Nah, itu kan kalau di penjelasan dari Afif kan bilang kan yang bermasalah ini kan nggak bisa langsung masuk, di mana nih malah